Shalom, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita pagi hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Allah yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima ya. Kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Di sini kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, ada beberapa hal yang mau kita renungkan ya, secara khusus bagaimana kita dapat menjadi yang bekerja, katakan sebagai pembantu rumah tangga lah ya, tetapi dia dapat menjadi saluran berkat bagi tuannya dan memperkenalkan juga nama Tuhan ya. Mari kita lihat 2 terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram telah bergombolan dan membawa ketahuan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Bersama-sama berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya, kita melihat Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang perempuan ya, dikatakan waktu orang Aram ya menyerang ya Israel, dan mereka membawa tertawan seorang anak perempuan tertawan, dan akhirnya anak ini bekerja ya sebagai pembantu rumah tangga ya di keluarga panglima ini Naaman. Nah, menarik adalah ketika Naaman mengalami sakit, kita melihat di sini bahwa perempuan ini ya menyampaikan hal yang baik, hal yang positif ya kepada nyonyanya, kepada istri daripada Naaman, dan ternyata ini dianggap ya baik ya bagi Naaman karena dia sakit, kemudian ada orang yang menyampaikan kabar bahwa akan ada kesembuhan, maka dia akan mau lakukan itu ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa memang betul di ayat 4, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, yaitu kepada raja, katanya begini begitu dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Jadi anak gadis ya orang Israel ini di tempat dia berada sebagai orang tawanan ya, kemudian jadi pembantu rumah tangga, dan dia tidak di negerinya, dia di negeri orang lain, tetapi dia berani berkata-kata tentang kebenaran, tentang Allah yang Maha Kuasa. Bahkan dikatakan bahwa kalau datang kepada nabi, seorang nabi menghadap nabi yang di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit, menyembuhkan. Jadi dia paham betul, dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang mampu menyembuhkan, Allah penyembuh. Ya, jadi apa yang diketahui oleh anak gadis ini, ya dia berani ungkapkan. Nah, nih kalau kita kemarin belajar tentang bersaksi ya, jadi dia saksikan apa yang dia pahami, apa yang dia ketahui, ya apa yang dia yakini. Ya oke, datang saja, ada seorang nabi di Samaria, pasti kamu akan sembuh. Wah, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan ya. Jadi kita melihat bahwa anak perempuan ini telah melakukan tugasnya di tengah-tengah situasi yang bagi dia sebenarnya tidak nyaman, karena dia sebagai orang buangan dan tertawan. Tetapi di situ pun dia melakukan kesaksian atau melakukan tugas. Jadi dimanapun, dalam situasi apapun, kedudukan apapun kita bisa menjadi berkat. Amin.
kita bisa jadi berkat. Jadi seorang perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga saja, boleh dikatakan begitu, dan orang buangan, orang tawanan, ya tidak ada apa istilahnya belajar pintar apa tidak, tetapi apa yang dia yakini dia saksikan. Nah, yang kedua kita melihat ada seorang bawahan, ya, seorang bawahan yang juga mempunyai pandangan yang bagus, yang membuat akhirnya ya sang jenderal ini mengalami kesembuhan. Nah, setelah mereka pergi ke rumah Nabi ini, rumah Elisa, dan Elisa hanya menyuruh, ya, di ayat 10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Nah, jadi hanya Elisa, Nabi ini menyuruh pesuruhnya, Allah katakan mandi saja sana 7 kali, selesai. Kok kayak gitu ya? Wah, ini apa respon sang jenderal ini ketika diperlakukan seperti itu? Ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat tidur itu, tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ya, jadi ini satu kebiasaan, ya. Jadi orang-orang kalau datang berobat kepada orang pintar seperti itu kira-kira, kemudian digoyang-goyangkan tangannya, oh di mana sakit, oh bagian ini, pegang begini, gerak-gerakan. Ya, harusnya kan begitu, atau panggil nama Tuhannya, kemudian terus komat kami, terus kasih. Ini kok enggak sih? Cuma suruh mandi. Lihat aja enggak. Wajah Nabi ini pun tidak diketahui oleh sang jenderal ini. Jadi sedikit ada kesel, ya, jengkel juga. Ini saya ini kan jenderal loh, saya ini panglima, kok kayak gitu caranya. Nah, jadi mereka akhirnya pulang, ya. Nah, tetapi menarik, waktu pandangannya ini yang salah, tetapi ada nanti pegawainya, anak buahnya yang luar biasa yang menjadi berkat bagi dia. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Wah, di negeri kita sungainya jauh lebih bagus daripada sungai yang ini. Ya, kenapa hanya disuruh mandi di sini saja? Bukannya disembuhkan, bukannya ditanyai sudah berapa lama sakit, apa yang terjadi, awalnya bagaimana? Ya, atau mungkin oh ini serangan kuasa gelap, siapa musuhmu, ada yang santet kamu, harusnya kan tanyain begitu gitu. Ini enggak. Jadi hanya udah mandi di sungai itu, sungai Yordan itu 7 kali, ya. Wah, ini dia pulang dengan panas hati. Tetapi menarik, ini sesuatu yang kita tidak duga, ya. Ini bawahan loh, bukan jenderal, ya, yang memberi nasihat kepada sang jenderal ini, ya. Jadi bawahannya, pegawainya memberi nasihat kepada sang jenderal. Kita baca bersama-sama ayat 13. Ayat 13, 1, 2, 3. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Nah, ini kan kalau yang susah saja diberitahu kok bisa. Ya, misalnya begini, ada orang yang ingin kaya, ya, yang ingin kaya, ingin diberkati, ingin hebat gitu, ya. Terus ternyata dia pergi ke tempat yang tidak semestinya, ya. Ternyata meminta kuasa dari kegelapan, ya, kuasa gelap itu. Peraturannya macam-macam. Bawa ini, nanti jam sekian malam mandi di sini, harus 3 hari 3 malam tidak ada makan minum terus. Dilakukan. Kamu harus belikan ini, yang korbankan ini, belikan. Ya, dilakukan semuanya. Tidak ada yang protes. Pokoknya susah menderita hari-hari tertentu harus dia lakukan ritual supaya mendapatkan apa yang diinginkan.
Nah, padahal firman Tuhan katakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi hanya disuruh untuk datang kepada Tuhan, berdoa, nggak perlu ritual-ritual yang macam-macam itu, tidak perlu. Tetapi kenyataannya kan apa? Lebih kepada melakukan hal itu ya, hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jadi yang sederhana aja kok kita kenapa begitu susah sih melakukan? Yang rumit-rumit kok kita mau lakukan? Ya, yang susah bahkan hampir nyawa pun hilang juga kita lakukan. Tapi yang sederhana kita tidak lakukan. Nah ini, jadi pegawai-pegawai berkata, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Ya, dikasih tahu cara-cara yang sukar, wah dia berjuang, dia lakukan seperti itu. Loh, ini hanya sederhana banget kok susah sekali. Wah, ini luar biasa ini pegawai-pegawai ini ya. Dan ini ternyata ya sangat baik sekali ya, bermanfaat bagi panglima ini, bagi jenderal ini kan. Wah, benar juga ya. Iya, benar juga ya. Ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya menjadi seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tain. Dia sembuh. Jadi ada peran orang lain yang lebih rendah sebenarnya dari jenderal ini, tetapi mereka sebagai alat ya di tangan Tuhan. Kenapa saya katakan sebagai alat di tangan Tuhan? Karena pada akhirnya nanti sang jenderal ini percaya kepada Tuhan ya. Perhatikan ya. Di ayat berikut dikatakan begini, ketika jenderal itu mengalami kesembuhan dan dia sungguh-sungguh ya percaya kepada Tuhan ya, dia menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan ya. Kita membaca di ayat 16 ketika dia mau memberikan hadiah, tetapi ya Elisa tidak menerimanya ya, karena mujizat itu tidak dilakukan untuk bayaran ya. Kita lakukan mujizat sebagai hamba Allah, terus kita mau dapat imbalan ya, bukan. Di ayat 16, tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Tentu ada maksud Elisa mengapa dia tidak menerima ya, supaya pelayanan yang dilakukan oleh Elisa jangan sampai dinilai dengan uang ya. Karena ini kan sang jenderal yang tadinya masih ada kesombongan ya, keangkuhannya, wah ini saya jenderal, suruh mandi kayak gitu ngapain ya. Tetapi kali ini dia ya mendapatkan satu pelajaran yang sangat penting, di mana dia harus merendahkan diri ya. Dan menarik di ayat 17, kita baca bersama-sama ayat 17, 1, 2, 3. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Wow, akhirnya ya sang jenderal ini percaya kepada Tuhan, kepada Allahnya Israel itu ya. Dia menyembah. Dan kemudian tapi bagaimana kalau tuannya ya, rajanya meminta supaya mendampingi dia ke kuil Rimon itu, dan dia berdoa ya. Menarik di sini ayat 18 dikatakan, dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut ya, dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku ya, yang dimaksud adalah Raja Aram, apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, jadi harus mendampingi, harus bersama-sama, sehingga aku harus ikut sujud ya, sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Jadi ini posisi dia sebagai jenderal
ya panglima dan mendampingi raja. Nggak mungkin dong rajanya sujud dia tenang-tenang aja, dia pasti sujud, tapi hatinya bukan kepada sesembahan raja Aram itu, tidak. Ya, jadi ini satu hal yang juga bisa ya kita ambil positifnya ya. Ya, karena untuk orang lain kita bisa juga menghargai dia, tetapi hati kita tidak. Nah, kita harus mengerti posisi Naaman, dan ini dia sampaikan kepada Nabi Elisa. Ya, dia sampaikan, saya tidak akan menyembah yang lain, saya akan menyembah Tuhan Yahweh ya, Allahnya Israel. Saya menyembah, tetapi kalau nanti tuanku pergi sembahyang, masuk ke kuilnya dan dia harus sujud dan saya harus mendampingi, ya saya mesti sujud, tapi ya aku tidak menyembah Tuhannya rajaku itu ya, atau Tuhan yang aku sembah dulu, tidak lagi itu, tapi saya sekarang menyembah Tuhan yang aku sudah kenal melalui kesembuhan ya, melalui Nabi Elisa yang memperkenalkan tentang Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah di sini kita melihat sang jenderal akhirnya menjadi orang percaya ya, percaya kepada Allahnya Israel ya. Ini komitmen dia dan tentu kita tidak perlu meragukannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana sang jenderal ini akhirnya sembuh, berjumpa dengan Tuhan ya. Ini ada peran orang-orang yang tadinya tidak dianggap ada apa-apanya ya, orang-orang sederhana ya. Ini nggak ada apa-apanya lah gitu ya. Yaitu pertama kita melihat seorang perempuan ya, gadis yang hanya pekerja rumah tangga, tetapi dia menjadi alat saluran berkat bagi Naaman, dan terlebih dia berani menyaksikan tentang Tuhan ya. Dan yang kedua kita lihat ada pegawai-pegawai daripada sang jenderal ya. Mungkin sang jenderal bisa berkata, kamu taunya apa anak kecil, atau taunya apa jabatanmu, ilmu wajahnya rendah, seperti itu bisa saja. Tetapi perkataan daripada pegawai-pegawai itu suatu hal yang luar biasa, dan itu benar ya. Kenapa sang jenderal tidak memikirkan sebelumnya, ya cuma suruh mandi, kenapa? Tidak, tapi ada kesombongan dia kan, keangkuhan dia. Nah, keangkuhan, kesombongan itu harus dihancurkan dengan hal yang sangat sederhana ya. Dan dia harus mengakui bahwa nasihat dari pegawai-pegawainya itu adalah sesuatu yang baik, yang bagus, dan dia harus turuti. Dan betul ketika dia lakukan terjadi mujizat. Jadi hal-hal yang sederhana jangan kita abaikan ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu mengira ini apa ini, nah itu menunjukkan satu kesombongan ya bagi kita ya. Orang-orang sombong ya sulit sekali menerima saran-saran orang lain yang kita lihat dia tidak bisa apa-apa. Anak kecil barangkali, dia nggak punya pengetahuan, padahal apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang benar, yang luar biasa. Tapi karena kesombongan kita, keangkuhan kita nggak mau terima apa sarannya. Ini kita tidak dapat apa-apa. Ya, tidak akan dapat apa-apa karena kita tidak akan melakukannya. Tapi ketika kita merendahkan diri dan mau menerima perkataan orang yang tidak ada apa-apanya, itu akhirnya diberkati. Ya, Naaman menerima apa yang dikatakan oleh pembantunya, pembantu rumah tangga saja. Tapi lihat, ya ini kata-kata yang luar biasa yang tentu yang disampaikan oleh perempuan ini. Begini begitu dikatakan dan dikatakan. Jadi disampaikan ada Tuhan yang menyembuhkan. Ya, pergi saja ke seorang nabi di Samaria dan dia terima. Kemudian pegawai-pegawainya, ya Bapak kalau yang susah kenapa mau lakukan, yang gampang kenapa enggak? Oh iya benar juga ya. Akhirnya dilakukan dan kemudian dia mengalami kesembuhan. Nah, kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan, ya, mengalami pertolongan Tuhan atau jalan keluar dari persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, manakala kita juga mau membuka hati, ya, melihat hal-hal yang mungkin sederhana, ya, mungkin orang-orang yang tidak terpandang, tapi itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk kita. Nah, atau sebaliknya juga, kita tidak ada apa-apanya, kita sangat sederhana, tapi kita pun bisa dipakai oleh Tuhan sebagai saluran berkat bagi orang lain. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, tetap semangat dan andalkan Tuhan dalam hidup ini.
tetap berkomitmen, sama seperti Naaman akhirnya dia mengambil komitmen bahwa selamanya dia akan menyembah Tuhan, ya, Tuhan yang hidup, Allahnya Israel. Biarlah kita terus menyembah Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Apapun persoalan pergumulan kita, mari datang kepadanya, berserah kepadanya, ya, nantikan dia bertindak tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita naikkan doa-doa kita, pergumulan kita kepada Tuhan.